Kali ini saya akan review figur koleksi bermerek Hot Toys. Kali ini saya akan membahas sebuah mainan figur Hot Toys kelas atas ya, untuk bandingan 1:6. Kali ini bertema Star Wars. Nah, sebenarnya figur ini juga bukan keluaran figur-figur yang baru-baru 2020 ini. Sebenarnya figur Star Wars ini sudah keluar sejak tahun 2015. Dan kenapa saya tidak membuat video itu sejak dulu? Karena saya tidak kepikiran dan saya membutuhkan duit sekarang. Mungkin, ya, siapa tahu ada duit. Terus ya udah, kali ini akan saya tampilkan boxnya dulu, seperti ini. Nah, figur Star Wars ini sebenarnya juga terdapat dalam Star Wars prequel episode 3, yaitu Anakin Skywalker, dalam judulnya Revenge of the Sith. Nah, dalam detail-detail box ini pasti juga dapat lisensi yang resmi dong, karena ini juga brand Hot Toys memiliki nama yang besar dan reputasi yang sudah bertahun-tahun, pasti jelas memiliki lisensi. Dan juga selain lisensi dari Disney Star Wars-nya, ini juga dilisensi dengan head sculpt-nya, yaitu si aktor Hayden Christensen. Nah, ini adalah penampakan dari apa yang Anda akan dapat bila Anda membeli figur Hot Toys Anakin Skywalker. Nah, Anakin Skywalker ini sebenarnya juga dari penampakan dari episode yang ketiga, yaitu Revenge of the Sith. Dan kenapa dulu juga kenapa mengambil figur yang ini? Karena ini adalah figur pertama dari seri Star Wars prequel yang keluar di Hot Toys. Nah, dalam aksesoris ini juga sebenarnya dibandingkan dengan bukan mainan ya. Sebenarnya koleksi Hot Toys yang lain juga sebenarnya cenderung sedikit dibandingkan dengan harganya yang sekitar pas waktu itu keluar 3 jutaan lah. Sekarang ya mungkin 3,5 sampai 4 juta. Nah, yang pertama kita akan mendapat aksesoris seperti figur-figur yang pertama ini adalah tangan dari pose-pose ikonik Anakin. Detailnya juga cukup bagus. Ya, Hot Toys dengan harga segitu mungkin kalau jelek sih ngapain beli ya. Juga dia sebenarnya tangan yang patah sebelah mana sih? Sebelah kanan. Dulu di episode 2 dia diceritakan dia bukan patah sih, terputus dari tangannya. Ini dia tangan robotik yang sebenarnya saya juga nggak tahu. Kalau misalnya dalam film layar lebarnya juga saya nggak pernah melihat ini. Mungkin di Clone Wars ya, atau di kartun yang versi 2003 itu. Detailnya juga mantep, tangan robotiknya. Lalu juga kita mendapatkan 2 buah lightsaber. Dan yang satu lightsaber ini sebenarnya fungsinya yang satu buat nyala. Jadi dia ada saklarnya gitu. Nah, kalau menyala seperti ini, yang baterainya dimasukkan ke dalam sini, dan baterainya sudah termasuk di dalam boxnya jika beli. Nah, kalau misalnya nggak pingin dimasukin dan nggak pingin boros baterai, bisa juga pakai ini. Nah, ini Nah, yang pertama kita dapat buku manual. Ini prosedur-prosedurnya ya, biar figurnya juga nggak rusak. Kalian nggak melampaui batas juga. Nah, kita mendapatkan tangan Anakin yang digenggam lightsaber. Ini fungsinya juga untuk menyalakan lampu ya, dibandingkan tangan yang lain.
Jadi ini dalamnya ada mekanismenya untuk menyambungkan supaya bisa menyala lightsabernya. Jadi kalau misalnya mau ganti harus setangannya. Dan ini tangan cyborg Anakin yang sebenarnya dalam filmnya juga nggak pernah diliatin. Ini dalam kartunnya saja, cuman dibikin realis. Dan artikulasinya juga lumayan seperti tangan biasa ya. Detailnya juga cakep. Dan ini lightsaber dari milik Count Dooku. Kenapa ada di sini? Mungkin Anda harus melihat filmnya lagi. Detailnya juga bagus. Lightsabernya juga ini kayaknya dari akrilik ya, yang berwarna. Nah, ini adalah base-nya. Base-nya cukup standar. Mendapatkan satu base yang nggak seperti Obi-Wan, ada beberapa base bisa diganti-ganti. Ini juga ada lisensi dari Lucasfilm, yang dimana semua figur Hot Toys Star Wars ada di bawah base-nya biasanya. Plate namanya juga. Dan ini head sculpt dari Anakin. Itu ada kainnya juga, saya males mengeluarkannya ya. Head sculpt dari rambutnya juga mirip sekali, ada kayak nyisir ke belakang gitu. Mukanya juga ini udah emang Anakin banget sih. Ya seperti itulah. Dan kalau misalnya dilihat ini, di dalam baju ini ada seperti semacam kawat gitu. Jadi biar supaya bisa tegak. Bahannya dari kulit yang dimana dikhawatirkan bisa ngelotok. Kakinya juga, ya pergerakannya nggak seberapa banyak sih kalau dari kakinya. Mungkin karena sepatunya juga. Nah, itulah review singkat dari saya Hot Toys figur 1:6 oleh keluaran Hot Toys. Menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya dengan harga seperti itu 3,5 di pasaran sampai 4 juta dengan aksesoris yang sekiranya dikit sebenarnya. Kalau menurut saya dibandingkan figur Hot Toys yang dikeluarin oleh Marvel dan DC ya, cenderung lebih banyak gitu. Walaupun harganya lebih mahal ya. Sedangkan mungkin orang awam juga menganggap mainan ini, oh apaan sih ini, kayak mainan Barbie doang, kok mahal banget. Anda ya nggak mengerti hobi laki-laki Anda. Ya itulah. Ya pendapat orang beda-beda. Sebenarnya kalau misalnya dengan harga affordable atau di bawah budget ya, kalian di bawah Hot Toys, kalian bisa mendapatkan figur-figur merek-merek lain, walaupun dia juga tetap license. Seperti SLF, Revoltech, terus lalu versi ya banyak lah, statue-nya juga ada sebenarnya di atas mereka. Cuman untuk kelas 1:6 dia merupakan figur terbaik di kelasnya lah. Walaupun aksesorisnya sebenarnya dikit. Tapi dengan harga seperti itu kalian dapat mendapatkan head sculpt dan aksesoris yang sebenarnya high kualitas. Kualitasnya itu sebenarnya tinggi banget. Ini berupa kain ataupun ini juga berupa kulit-kulit ya, walaupun sebenarnya kalau mungkin dalam koleksi jangka panjang kulitnya juga akan melotok, kekurangan Hot Toys seperti itu. Nah, bagaimana